Anda masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Komunikasi politik PDIP diakui Puan untuk mengajak PKB bergabung di koalisi. Jalan bareng kok dia. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya membahas mengenai nama bakal calon wakil presiden usungan PDIP mendampingi Ganjar Pranowo. Pertemuan Muhaimin dan Puan kali ini merupakan lanjutan komunikasi PDIP dengan PKB pada saat peringatan hari lahir PKB ke-25 di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak PKB bergabung koalisi bersama PDIP. Puan menyebut hubungan PDIP dan PKB 10 tahun terakhir berjalan harmonis. Namun namanya politik itu kan dinamis. Pasti tentu saja masih ada kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan, karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang. Kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun. Kemudian di DPR kita sama-sama mengawal DPR, lembaga legislatif juga bersama-sama. Saya ketuanya, Caimin wakil ketuanya, dan selalu harmonis. Sementara Muhaimin menyebut hubungan PKB dengan PDIP terus berproses meski belum berbicara mengenai syarat berkoalisi dengan PKB. Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair, dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bakal cawapres Ganjar Pranowo kini sudah mengerucut menjadi 5 nama dari sebelumnya 10 nama. Salah satunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya, Mbak. Mantap. Akan ada gambar lagi nggak? Dari calon udah seneng kita. Apa? Ada gambar. Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Saat ini 5 nama yang disebut masuk bursa bakal cawapres Ganjar adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, berikutnya ada nama Menparekraf Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. PDI Perjuangan terus mencari calon pendamping Ganjar Pranowo sekaligus membangun komunikasi dengan partai politik lain untuk diajak berkoalisi pada Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. PDIP terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah PKB serius membangun koalisi dengan PDI Perjuangan? Kita bahas bersama Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Pak Jazilul, Mas Burhan. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, Pak Jazilul, kemarin kan Mbak Puan menyatakan serius untuk menjalin komunikasi dengan PKB, serius untuk menjadikan Caimin kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo. PKB serius nggak menanggapi Mbak Puan ini? Ya serius dong, kan kita sudah makan kikil bersama, satu meja bersama. Pasti PKB juga akan serius, tidak akan main-main, apalagi yang menyampaikan tawaran itu Mbak Puan, atau yang memberikan pernyataan itu Mbak Puan Maharani. Oke. Selama ini Mbak Puan nggak pernah main-main setahu saya. Beliau tokoh yang punya integritas. Oke. Pertemuan apalagi dengan Pak Puan bilang Pak Muhaimin ini seperti saudara sendiri. Ya kalau saudara pasti didahulukan lah. Ini bagi PKB penting, apalagi kalau kita catat kesejarahan, Mbak Puan sampaikan, saya kenal Pak Muhaimin ini sejak SMA. Pak Muhaimin dititipkan kepada ibu bapak saya, itu artinya dekat sekali. Cuman masalahnya PKB sekarang sedang membangun kontrak politik bersama Gerindra. Jadi intinya
Jadi intinya tunggulah takdir, kata Pak Muhaimin begitu kemarin. Takdir kan. itu apakah bertemu dengan Puan Maharani adalah menjadi salah satu tanda-tanda takdir yang nanti akan menentukan arah koalisi PKB? Oh, kalau takdir kita harus berpikir positif. Jadi apapun keadaan hari ini, PKB tetap optimis untuk menjalankan misi dan menjalankan mandatnya Gus Muhaimin masuk di serta suara Pilpres 2024. Oke, Tetap optimis. tetap optimis ya, meskipun sampai 11 bulan ini pacaran sama Gerindra belum ada belum ada kepastian kapan dilamarnya. Sudah. Tinggal melahirkan yang belum. Akad nikah sudah, hamil sudah, belum lahir. Oh Beda, gitu. Belum lahir. Lahir tuh Kata maksudnya teman saya, lahir capres bacawa presnya begitu ya? Iya dong, itu yang ditunggu-tunggu kan. Oke. Itu yang Baik. ditunggu-tunggu oleh para kiai, para ulama, terus dan PKB semua menunggu-tunggu. Kapan ini lahir jabang bayinya ini? Lahirnya harus kembar, nggak boleh satu loh kalau lahir di Pilpres itu. Oke, lahirnya harus kembar kembar. presiden dan wakil presiden. Cawapresnya. Oke. Kalau lahirnya cuma satu itu belum lahir namanya. Baik. Kalau lahirnya bukan sama Caimin atau Gus Imin gimana? Siapa yang bilang begitu? Kalau lahirnya bukan dengan Gus Imin. Kalau dari Mbak Cindy nggak akan saya jawab. Tapi kalau yang bertanya Gerindra akan saya jawab. Jadi belum ada pertanyaan dari Gerindra ya? Kalau bukan Caimin gimana? Belum Mereka ada. Gerindra sama PKB tetap nyaman. Tetap merasa seiring sejalan. Oke. Jadi mana mungkin berpikir pertanyaan yang Mbak Cindy sampaikan. Tapi kalau itu ditanyakan oleh Pak Prabowo maupun teman Gerindra, pasti akan kami jawab secepat-cepatnya. Oke, jika pertanyaan itu ditanyakan oleh Pak Prabowo, jawabannya akan apa? Hah? Kalau bukan Caimin, kalau bukan Kembali Gus Imin. kepada fakta integritas. Kembali kepada apa yang diomongkan Pak Prabowo di forum maupun di luar forum. Bahwa penentuan capres-cawapres itu dibicarakan bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baik. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan di setiap kesempatan untuk urusan cawapres, golden ticketnya, prioritinya ada di Pak Muhaimin. Bolak-balik, masa Baik. kita nggak percaya? Iya. Oke, Mas Burhan, jadi golden ticketnya ada di Muhaimin Iskandar. Apakah itu artinya adalah Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres atau Muhaimin Iskandar ikut menentukan siapa bacawa pres dari Prabowo Subianto? Mengartikan itu bagaimana? Ya, saya menikmati ya, Cindy gigih sekali mengejar Gus Jazilul Fawaid ini ya. Dan memang kalau istilahnya Gus Jazil ya dalam sebuah talk show di TV lain bersama saya, kalau sudah 11 bulan belum juga melahirkan, itu saatnya operasi sesar. Masalahnya yang dilahirkan ini Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin atau bersama Itu Jabal dia Ghani. pertanyaannya kan. Kalau itu lahirnya pertanyaan bukan yang dengan Gus penting. Imin gimana nih? Nah, ini salah satu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Siapa cawapres Pak Prabowo? Nah, kalau misalnya pertanyaannya, apakah kesepakatan Gerindra dan PKB itu harus Gus Muhaimin ataukah harus seizin Gus Muhaimin? Saya kira yang paling disepakati pertama dulu adalah capres dan cawapres harus sesuai kesepakatan mereka berdua. Artinya kalau muncul nama lain di luar dari Gus Muhaimin itu harus sepersetujuan Gus Muhaimin. Kalau hanya disepakati oleh Pak Prabowo, kemungkinan besar Gus Muhaimin bisa pindah ke lain hati. Wow. Jadi kalau misalnya muncul nama lain, ya tentu Gus Muhaimin harus menyetujui. Nah, per hari ini Gus Muhaimin pengen menjadi bagian dari cawapres itu. Dan kebetulan Mbak Puan ya, itu mengumumkan Gus Muhaimin top 5 di luar dari 4 nama yang lain. Jadi shortlistingnya makin mengerucut calon wakil presiden buat Mas Ganjar. Dan kalau misalnya ya nama ini disampaikan, tentu akan menaikkan posisi tawar Gus Muhaimin di internal koalisi Gerindra dan PKB.
Tetapi ini ya, bagaimana kalau misalnya Gus Muhaimin tidak juga dipilih sebagai cawapres Ganjar? Mhm. Nah ini kan menjadi sangat krusial nih. Ya. Power sharing apa yang bisa disepakati oleh Gus Muhaimin? Nah ini kan bagaimanapun per hari ini adalah Gus Muhaimin pengen jadi cawapres, baik untuk Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Nah pertanyaannya bagaimana kalau tidak terjadi di dua-duanya? Nah ini yang menurut saya masih kita perlu tunggu dinamika ke depan. Oke, itu masih ditunggu kalau tidak dua-duanya. Tapi Tapi peluangnya begini, lebih Cindy. besar mana sih Mas Burhan? Peluangnya menjadi bacawa presnya Prabowo karena sudah berkoalisi 11 bulan atau dengan Mbak Puan yang datang kemudian menawarkan dan masuk secara soft launching nih ya, masuk dalam Ya. 5 besar atau 5 kandidat Nih, bacawa pres. pertama kalau dengan PDI Perjuangan, PKB ini sudah lama punya sejarah manis ya, kemenangan. Ya, terutama di 2 pilpres terakhir. Ya. Yang kedua, kalau dari sisi kebutuhan elektoral, sebenarnya basis Mas Ganjar dan PDI Perjuangan itu lebih membutuhkan dukungan di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Sumatera. Nah, PKB kuatnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di wilayah di mana PDIP dan Ganjar relatif kuat. Jadi dari sisi elektoral sebenarnya PKB lebih menjanjikan buat Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kurang dukungan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. PKB punya kekuatan di situ. Apalagi track record PKB selama ini menjadi bagian dari pemenang. Jadi koalisi-koalisi selama ini, terutama sejak 2004, Ya. PKB selalu tampil sebagai pemenang. Nah, masalahnya nih ya, PR buat Gus Muhaimin adalah PKB adalah kapal besar, tetapi sebagai personal, Gus Muhaimin elektabilitasnya itu belum kompetitif. Hmm. Jadi yang Oke. memilih PKB jauh lebih banyak ketimbang yang memilih Gus Muhaimin secara personal. Itu saja Oke. PR-nya Oke. Gus Muhaimin itu. Yang lain saya kira nggak ada alasan buat Pak Prabowo untuk mengabaikan PKB karena tadi suara Pak Prabowo Ya. cukup kurang di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kebetulan PKB menyediakan dukungan di wilayah Elektoral. krusial tadi. Nah, Pak Jazilul, jadi PKB punya nilai tawarnya karena memegang Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh ditawarkan kepada Prabowo Subianto. Ya. Tapi PR-nya justru di Caimin nih, di Gus Imin yang elektoralnya justru kalah Ya. dibandingkan dengan PKB secara kepartaian. Ya, selain itu saya tambahkan juga, konfigurasi politik Indonesia itu selalu memadukan antara nasionalis dan Islam. Oke. Dan selama ini, sampai hari ini, partai berbasis Islam terbesar itu PKB. Ketika partai berbasis Islam itu bergabung dengan partai berbasis nasionalis yang besar, pasti menang. Itu kan Kami punya PKB, pengalaman. karena Ketika PKB-nya. Kalau Gus Iminnya nih, Demokrat menjadi partai nasionalis terbesar, bergabung dengan PKB, PDI kalah ketika itu. oke. Nah, ketika zamannya Pak Jokowi, PKB dan PDI bergabung, PDI menjadi partai pemenang di kubu nasionalis, PKB menjadi partai pemenang di kubu berbasis Islam, jadi itu. Nah, hari ini PKB membangun kerjasama politik dengan Gerindra. Gerindra memang bukan partai nasionalis pemenang. Tapi PKB sudah punya hitungan. Oke. Nah, oleh sebab itu, yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi memang saling melengkapi. Baik. Nah, kalau yang disebut dengan Pak Muhaimin dan lain-lain, ini sudah menjadi mandat sejarahnya Pak Muhaimin hari ini. Sesuai keputusan DPP PKB, Istimewa Ulama, dan semuanya, bahwa 2024 ini momentum Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Oke. Dan ini nggak boleh ditawar-tawar, Baik. apalagi hanya karena soal Mas elektabilitas. Jazilul tidak bisa ditawar-tawar, itu. tapi kan partai yang akan meminang Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres juga akan menghitung dong. Kalau secara kepartaian, iya PKB akan memberikan insentif elektoral, tapi belum tentu dengan Gus Imin kalau dijadikan cawapres. Ya, Insentif elektoralnya tadi disebutkan oleh Mas Burhan tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan PKB secara kepartaian gitu. Iya, bahwa hari ini menjadi komitmen di dalam PKB dan seluruh ulama dan para kiai, Mbak Cindy,
Soal hasil survei elektoral masing-masing sampai hari ini jangankan cawapres. Capres saja naik turun, nggak karuan. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur. Baik. Nah kalau hari ini yang diukur hitungannya capres, nggak ada yang menang hari ini. Nah, Mas Burhan udah ketahuan nih Hitung mendengar dari pernyataan sisi Pak Jazilul tidak tadi. ada satupun capres yang menang hari ini. Oke. Tidak ada satupun. Apalagi cawapres ya kalau gitu. mau Apalagi disampaikan. cawapres nggak ada Mas Burhan. hitungannya itu. Cawapres hari ini yang dihitung Ya. adalah bagaimana menggenapi soal presidensial Ya. threshold, menggenapi Baik. soal aliran-aliran yang saya sebut tadi. Jadi Ya. nggak Ya. ada capres Oke. yang menang hari ini. Baik, kita dapat poinnya. Sekarang Mas Burhan silakan. Ya, memang per hari ini tidak ada ya capres yang bisa meraih 50% plus 1. Ya. Kemudian dari sisi elektabilitas cawapres, memang juga salib penyalip ya, terutama di 3 nama teratas. Peringkat pertama, kedua, ketiga juga dalam margin of error ya. Ya. Nah, dari ketiga nama teratas, tiga-tiganya yaitu Ridwan, Sandi maupun Erik ya, itu juga relatif berdekatan ya. Tetapi memang untuk Gus Muhaimin itu kelebihannya dia punya partai. Ya. Tapi elektabilitas sebagai cawapres memang sekitar 1-2%. Jadi Baik. dan dari sisi ini Cindy ya, dari sisi Gerindra, Itu hasil surveinya Pak Burhan tapi Pak Sidi. enggak, bukan ini Jadi itu hasil surveinya Pak Burhan. Betul, ini pertama survei indikator, kemudian survei Lembaga Survei Indonesia, kemudian Kompas, Litbang Kompas, kemudian LSI, BNJA. Ya itu secara umum memang elektabilitas Caimin masih kurang kompetitif, gitu ya. Secara personal, tetapi partainya itu elektoralnya bagus. ya itu partai Islam terbesar di Indonesia. Baik. Jadi Mas Burhan takdir Muhaimin Iskandar masih panjang. Kita tunggu. Sih. jadi menurut saya masih diselimuti ketidakpastian. Baik. Jadi kalau misalnya Gerindra fix memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres, harusnya dari dulu. Kan PKB dan Gerindra sudah cukup. Tapi pertanyaannya kenapa lama diambil keputusan? Ada Masih keraguan-keraguan. PR tadi yang belum selesai. Baik. Ada PR yang belum selesai, takdirnya masih panjang. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Jazilul sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini.